Halo semuanya, tentunya di kehidupan kita sehari-hari tak luput dari permasalahan, bukan? Dari permasalahan ini nantinya akan menimbulkan pendapat-pendapat ataupun argumen untuk menyelesaikannya. Sama halnya dengan teks eksposisi. Lalu, apa sih teks eksposisi itu? Yuk kita cari tahu. Teks eksposisi yaitu jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Teks eksposisi ini sering digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari secara lisan maupun tulisan. Misalnya, ketika kalian melakukan diskusi dalam forum seminar, seseorang yang menyampaikan argumen dalam debat, pendapat, dan sebagainya. Tujuan dari adanya teks eksposisi ini yaitu tidak lain untuk menjelaskan informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka kalian tentunya yang membacanya pun akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal ataupun kejadian. Teks eksposisi ini memiliki 9 ciri seperti yang terpampang di tampilan ini, yaitu singkat, padat, gaya informasi yang mengajak, penyampaian teksnya secara lugas, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, tidak memihak berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Teks eksposisi bersifat objektif dan netral, penjelasannya disertai data-data yang aktual, fakta digunakan sebagai alat konkretasi, yang berarti fakta, umumnya menjawab pertanyaan dari 5W1H. Pola pengembangan teks eksposisi terdiri dari 4 pola. Yang pertama, pola umum khusus atau dikenal dengan paragraf deduktif. Pola ini maksudnya berisikan ide pokok, bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Berikutnya, pola khusus umum. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Selanjutnya, pola ilustrasi, yaitu gagasannya memerlukan ilustrasi-ilustrasi dengan tujuan untuk membuktikan suatu pendapat. Terakhir, pola perbandingan berisikan meyakinkan suatu pendapat dengan melakukan perbandingan. Di bagian awal dari teks eksposisi yaitu tesis, yang isinya berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Dilanjutkan dengan rangkaian argumen berisikan sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen penulis. Kemudian di bagian akhir, penegasan ulang yang berisikan perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Nah, berikut ada contoh dari struktur teks eksposisi. Simak baik-baik ya. Nah, sekian penjelasan ringkas terkait pengetahuan dasar tentang teks eksposisi. Sampai jumpa di materi teks lainnya ya.